Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga adik-adik yang nonton video ini dalam keadaan baik-baik aja dan pastinya udah semangat dong untuk kembali belajar. Nah, dalam video kali ini Kak Esti dan juga nanti ada Kak Nur mencoba untuk mereview pelajaran bahasa Inggris dari pertemuan-pertemuan sebelumnya udah pernah kita pelajari. Nanti untuk Kak Esti sendiri akan menjelaskan tentang bab Dream and Profession, kemudian nanti ada bab yang kedua yaitu Food and Drinks. Nanti untuk bab yang selanjutnya, mungkin nanti Kak Nur akan melanjutkan. Oke, kalau kita bicara tentang Dream and Profession, kalau kita lihat di sekeliling kita, orang-orang itu punya profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda dan banyak banget macamnya. Kalau misalnya kayak tanya ke kalian, what's your dream, atau kalian pengen bekerja sebagai apa sih nantinya, atau cita-cita kalian apa, mungkin aja jawabannya berbeda-beda juga. Nah, untuk beberapa profesi yang macam-macamnya mungkin akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, karena tadi udah tahu bahwa profesi itu berbeda-beda, di sini juga ada 3 profesi yang berbeda. Misalnya profesi yang pertama yaitu nelayan. Kita bisa bilang fisherman, he is a fisherman. Kemudian ada profesi yang kedua yaitu dokter gigi. Misalnya saya adalah seorang dokter gigi. My dad is a dentist. Kemudian profesi yang ketiga yaitu teknisi atau kita bisa bilang engineer. Misalnya my brother is an engineer. Profesi yang lain selanjutnya ada pelaut, pengacara, dan juga manajer. Kalau pelaut is a sailor, kalau pengacara is a lawyer, dan manager is a manager. Nah, untuk profesi selanjutnya ada supir, driver. Misalnya he is a driver. Kemudian ada pilot, ada pelatih, coach. Nah, profesi selanjutnya wartawan yang sering kita lihat di acara-acara TV, maksudnya acara berita. Kemarin adik-adik lihat di acara berita yang sering menyiarkan arus mudik. Keadaan arus mudik itu adalah wartawan atau kita bisa bilang jurnalis. Kemudian yang sering adik-adik temui di sekolah, mungkin kalau misalnya dulu masih offline atau sekarang udah bisa berangkat offline, itu adalah guru atau teacher. Kemudian dokter atau dokter. Nah, profesi selanjutnya sering kita temui juga di televisi ada artis atau aktris. Terus Oki juga sekarang ada tuh acaranya di televisi MasterChef. Nah, kalau kita lihat ada di MasterChef itu ada siapa sih? Ada chef ini ya kalau nggak salah, Chef Arnold, Chef Renata, dan juga ada Chef Juan. Nah, chef itu ya pekerjaannya chef atau bahasa Indonesia adalah koki. Kemudian ada pekerjaan yang sukanya desain-desain gambar bangunan atau arsitek. Terus gimana sih kalau pembicaraan seputar pekerjaan atau conversationnya gimana? Misalnya pertanyaan dari yang paling dasar dulu. Kak Esti mau tanya misalnya, apa pekerjaanmu? Jadi Kak Esti bisa bilang, what do you do? Kemudian misalnya Isa mau tanya ke teman, gitu, apa pekerjaan ayahmu sih? Gitu. What does your dad do? Misalnya ada lagi, sudah berapa lama kamu bekerja? Gitu. How long have you been working? Nah, kemudian bab yang kedua kita beralih yaitu food and drinks, makanan dan minuman. Oke, kalau misalnya kita makan, itu kan waktu makannya berbeda. Kalau misalnya kita biasa makan 1 hari 3 kali ya, misalnya makan pagi, makan siang, makan malam. Ada breakfast atau sarapan, ada lunch, makan siang, dan juga ada makan malam atau dinner. Nah, jenis makanan juga pastinya berbeda-beda. Kadang kita makan pagi, makan siang, makan malam, menunya juga berbeda-beda, bermacam-macam juga. Kalau misalnya kita biasa nyemil gitu, kita biasa bilang snacksnya apa gitu. Kalau misalnya makan siang biasanya makan sayur atau banyak vegetable-nya. Kemudian makan malam biasanya makan daging atau meat, yang daging itu meat. Kemudian ada buah-buahan, jangan lupa kalau makan makanan yang bergizi itu ada buahnya, misalnya diselingin makan buah atau ada fruitnya. Nah, jenis makanan dan minuman juga pastinya berbeda-beda. Makanan yang di sini makanan yang mungkin aja kita sering makan atau sering kita lihat. Kalau orang Indonesia atau kita biasanya sering makan nasi. Jadi kalau belum makan nasi ya berarti belum makan, dianggapnya kan gitu.
Kalau nasi itu rice. Nah, kalau misalnya kita bosan makan makan nasi putih, biasanya kita goreng nasinya atau fried rice. Terus kalau kita bosan makan nasi tapi pengen kenyang, kita biasa ganti nasinya itu dengan roti atau bread. Nah, terus misalnya ini juga roti sebetulnya, tapi atasnya itu ada toppingnya. Makanannya itu khas Italia. Coba tebak apa? Ya benar banget, ada pizza. Nah, terus misalnya kita mau minum, tapi minumnya itu pengen yang segar, tapi tetap menyegarkan gitu. Biasanya jus. Nah, terus siapa yang masih suka makan permen atau masih sering makan candy? Nah, untuk conversationnya sendiri gimana sih kalau misalnya kita mau bicara soal tentang makanan dan minuman gitu ya. Misalnya kita mau tanya, apa makan malam untuk malam ini? Misalnya kita bisa bilang, what's for dinner tonight? Gitu, what is for dinner tonight? Nah, kemudian misalnya kita mau iseng tanya nih ke teman kita, apa makanan favoritmu? Kita bisa bilang, kita bisa tanya, what's your favorite food? Atau kita bilang, what is your favorite food? Kemudian misalnya kita sama teman kita lagi makan nih, terus kita mau tanya, kamu lagi makan apa sih? Apa yang sedang kamu makan? Gitu ya. Kita bisa tanya, what are you eating? Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Kak Nur. Halo adik-adik. Nah, sekarang bersama Kak Nur. Nah, tadi kan sama Kesti udah dibahas mengenai drinks and professions and food and drinks. Nah, sekarang bersama Kak Nur kita akan membahas mengenai weather and seasons dan places and locations. Oke, yang pertama nih ada weather and seasons, cuaca dan musim. Nah, kalau di negara kita, Indonesia, dia itu kan masuk negara tropis. Nah, di negara tropis itu cuma ada 2 musim. Yang pertama nih, ada dry season, yaitu musim kemarau. Kemudian ada rainy season, musim hujan. Selanjutnya, sekarang ada spring, musim semi, dan juga summer, musim panas. Nah, 2 musim ini biasanya ada di negara-negara bagian barat atau negara non-tropis. Spring itu biasanya identik dengan banyaknya pepohonan atau bunga-bunga, tanaman yang mulai bermekaran. Nah, kalau musim panas itu biasanya identik dengan terik matahari yang begitu panas, tapi nggak sampai kering kayak musim kemarau. Selanjutnya, selain spring dan summer, ada juga autumn and winter. Nah, autumn itu adalah musim gugur, yang identik dengan dedaunan pepohonan yang berguguran. Nah, kemudian ada winter, musim dingin atau musim salju. Nah, sudah pasti musim dingin ini tuh identik dengan suhu yang sangat dingin dan juga banyaknya salju yang biasanya memenuhi jalanan atau mungkin sampai hutan. Nah, sekarang lanjut. Di sini, how is it the weather? Bagaimana cuacanya? Di sini, pada slide ini menggambarkan bagaimana cara kita menjawab suatu pertanyaan yang menanyakan mengenai keadaan cuaca. Misalnya nih, sedang hujan. Nah, berarti adik-adik menjawabnya dengan it is raining, cuacanya hujan. Atau mungkin sedang panas, berarti menjawabnya dengan it is hot, cuacanya panas. Atau mungkin nih, kalian lagi merasa suatu hari itu benar-benar buruk atau cuacanya yang buruk, maka kalian menjawabnya dengan terrible wind today. Atau mungkin nih, kalian lagi merasa suatu hari itu benar-benar sangat cerah atau mungkin kayak indah gitu, berarti kalian menjawabnya dengan it is a lovely day. Nah, setelah itu, sekarang kita akan belajar mengenai menanggapi pertanyaan tentang musim. What season is it? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan yang pertama nih, ketika lagi musim kemarau. Berarti jawabnya dengan it is dry season. Yang kedua, apabila sedang musim hujan, berarti jawabnya dengan it is rainy season. Ini adalah musim hujan. Yang ketiga, misalnya nih kalian lagi di luar negeri, terus lagi musim dingin atau musim salju. Berarti jawabnya it is winter. Ini adalah musim salju. Atau ketika lagi musim panas, berarti jawabnya it is summer. Ini adalah musim panas. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita berpindah ke places and locations. Nah, di sini udah ada berbagai macam gambar mengenai directions, arah. Yang pertama ada left.
berarti belok kiri. Kemudian ada right, berarti belok ke kanan. Ada straight, berarti lurus. Kemudian ada U-turn, berarti putar balik. Selanjutnya nih, misal kalian lagi jalan-jalan, kemudian kalian melewati suatu rumah. Melewati berarti go past. Atau kalian melihat rumah di seberang suatu jalan, berarti cross. Kemudian lanjut lagi, misalnya nih kalian melihat dua rumah. Satu rumah berada di seberang jalan dan yang satunya lagi berada di berlawanan arah dari rumah yang di seberang jalan. Berarti namanya across from atau opposite from. Kemudian ketika ada rumah yang saling bersebelahan, berarti namanya next to. Lanjut lagi, misalnya nih digambarkan ada suatu perempatan. Kemudian di sudut perempatan itu ada suatu bangunan atau suatu rumah. Maka bangunan tersebut namanya at the corner, di sudut. Kemudian misalnya ada 3 bangunan nih, yang di ujung kiri ada rumah, berarti rumah ini berada di sebelah kiri, left. Kemudian ada rumah sakit di tengah, berarti rumah sakit ini, hospital, berada di antara rumah dan kebun binatang zoo, berarti between. Kemudian ada kebun binatang yang di ujung kanan, berarti namanya right. Nah, setelah itu kita akan melihat berbagai macam nama arah seperti yang sebelumnya, ada go straight, terus lurus, turn left, belok kiri, right, belok kanan, U-turn, putar balik, go fast, melewati, cross, seberang, across from, seberang dari, next to, di sebelah, at the corner, di ujung atau di sudut, take the first right, ambil kanan pertama, dan between, di antara. Setelah belajar direction, selanjutnya kita akan belajar atau review tentang places atau nama-nama tempat. Yang pertama nih, ada gambar rumah, berarti house. Kemudian ada mosque, berarti masjid. Hospital, rumah sakit. Bank, atau bank. Park, atau taman. Library, atau perpustakaan. School, sekolah. Beach, pantai. Zoo, kebun binatang. Airport, bandara. Nah, setelah mengetahui nama-nama tempat, selanjutnya kita akan mereview mengenai cara menanyakan arah, asking directions. Nah, yang pertama nih, ada contoh pertama, excuse me, do you know where the police station is? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor polisi terdekat? Yang kedua, hello, I'm looking for. Halo, aku sedang mencari titik-titik. Nah, titik-titiknya ini bisa kalian isi dengan suatu nama tempat. Misalnya, kalian lagi mencari nama sekolah, mencari sekolah. Berarti, hello, I'm looking for the school. Halo, aku sedang mencari sekolah. Yang ketiga ada, is this the right way for? Apakah ini jalan yang benar untuk titik-titik? Nah, titik-titik ini juga bisa diisi dengan nama tempat. Misalnya kalian lagi mencari rumah Kak Nur. Berarti, is this the right way for Nur house? Is this, apakah ini jalan yang benar untuk rumah Nur, rumah Kak Nur? Contoh keempat, is the mosque far away from the museum? Apakah masjid itu jauh dari museum? Dan contoh terakhir, what is the shortest way to get to your house? Kemana jalan yang paling dekat ke rumahmu? Nah, setelah mengetahui cara menanyakan arah, nah, sekarang adalah giving directions, memberitahukan arah. Misalnya, Kak Nur lagi bertanya sama kalian nih, taman itu ada di mana sih? Where is the park? Maka kalian menjawabnya, the park is between the school and the library. Taman berada di antara sekolah dan perpustakaan. Nah, ini tadi adalah review mengenai weather and seasons dan places and locations. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang lebih lanjut atau masih ada yang dibingungkan, nah adik-adik bisa tanya langsung ya ke Kopi masing-masing. Thank you and happy learning. Dadah!